Halo semuanya, kembali lagi bersama gue, Ayu Herlina. Seperti biasa, di video kali ini gue bakal ngereaksiin atau nge-review beberapa video horor yang gak kalah serem dari video-video yang sebelumnya, guys. Tapi guys, gue pengen juga kasih kesempatan untuk kalian-kalian yang punya pengalaman horor pribadi, punya foto maupun videonya, itu untuk DM aja, ceritain langsung di sosial media gue di sini. Dan kalau kalian suka sama video gue dan mau terus ngedukung gue, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ayu Herlina, langsung aja kita ke videonya. Mungkin beberapa dari kalian di sini ada yang udah berumah tangga dan bahkan ada yang udah punya buah hati. Untuk pengalaman pribadi gue sendiri, gue ngelihat orang-orang di sekitar gue yang udah punya bayi itu tidurnya masih bareng sama bayinya ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga guys, di Indonesia ada seorang keluarga kecil yang bayinya itu udah pisah ranjang sama mereka. Nah, di video kali ini ada seorang bayi yang lagi tidur ya. Kelihatan dari kamera CCTV-nya itu kalau dia lagi tidur. Dan ternyata nih guys, di belakang bayi ini, tepatnya di belakang kasur bayi ini tuh ada sesosok penampakan yang jelas banget gue lihat dari kamera. Oke, gue pengen lo semua perhatiin video ini baik-baik ya guys. What the hell is this thing? Okay, there's Cameron. What the hell? There's nothing there. Nah, di sini kelihatan jelas ya guys, dari pantauan CCTV kamera nih, kalau terdapat sesosok yang ada di belakang kasurnya anak bayi tersebut. Kalau gue mau menyimpulkan penampakan yang satu ini guys, ini bentukannya tuh kayak boneka ya. Ini kelihatan jelas ada mata, hidung, sama mulut. Kayak boneka monyet yang gue lihat. Awalnya nih guys, gue pas ngeliat perhatiin pertama di dalam kamera itu gue masih positive thinking kalau ya mungkin ini kayak pantulan cahaya atau mungkin ini boneka ya, yang mungkin emaknya ini nggak sadar ada boneka di belakang kasur anaknya. Tapi ternyata di saat emaknya ini ngeliat di kamera terus langsung ke kamar anaknya nih guys, ini nggak ada apa-apa. Jadi bisa disimpulkan ini bener-bener wajah yang emang pas disamperin itu nggak ada apa-apa. Kalau kita mau pikir pakai logika nih guys, itu pantulan cahaya atau mungkin itu bentukan yang bisa dibuat akibat barang-barang dari belakang kasur anaknya itu, cuman nggak make sense juga sih. Ya intinya dari pendapat gue sendiri ya, ini agak kurang bisa dijelaskan pakai akal logika. Tapi gimana menurut kalian pribadi guys? Mungkin kalian pribadi punya penjelasan sendiri atau asumsi sendiri, bisa langsung aja komen di bawah. Jadi guys, terdapat salah satu channel yang bernama Shika the Cat. Nah, channel ini awalnya itu membuat video ya cuman berhubungan sama tentang kucingnya aja bernama Shika. Nah, terus nih pemilik channel ini, dia ngerasa kalau rumahnya ini tuh ternyata banyak banget paranormal activity-nya ya. Dan owner, pemilik channel Shika the Cat ini menghapus semua videonya dan menyisakan 3 saja di channelnya dia. Dan dia ini hanya menyisakan 3 video yang menurut dia janggal guys. Oke, ini salah satu videonya yang janggal.
Ini bisa kelihatan ya guys, kalau dia lagi videoin kucingnya seperti biasa, terus tiba-tiba pintu yang kebuka nih di belakang kucingnya dia, tiba-tiba ketutup secara perlahan. Menurut kalian gimana? Apakah pintu ini emang ada yang narik atau emang ini settingan? Tapi guys, ternyata nggak cuma sampai di situ aja. Pemilik rumah dari channel YouTube Chica the Cat ini udah pindah guys, udah pindah rumah. Jadi dia ini pindah tanpa alasan guys, tapi netizen berasumsi kalau sang pemilik channel ini dia memiliki paranormal activity yang intens, makanya dia pindah rumah. Setelah pemilik rumah ini tuh pindah rumah, ada seseorang pria yang bernama Maguro tertarik nih atas kejadian-kejadian horor yang dialami sang pemilik channel. Akhirnya Maguro ini dia membeli rumah sang pemilik dari channel YouTube Chica the Cat ini. Karena niatnya si Maguro ini memang tertarik dengan hal-hal mistis yang ada di rumah ini, alhasil dia memasang beberapa kamera dan alat pendeteksi gerak yang bakal terhubung ke HP-nya Maguro. Jadi di saat ada gerakan nih, nanti ada notif, terus nanti HP-nya bakal nyala gitu. Awalnya malam pertama pria ini menginap di rumah barunya ini tidak ada kejadian apa-apa guys. Tapi guys, pada tanggal 20 November tahun 2021, dia menangkap sesuatu di kameranya. Dari video ini bisa kelihatan jelas ya kalau pria ini tuh sedang tertidur dan mendengar ada suatu ketukan. Entah ketukannya dari mana, tapi yang jelas yang dia dengar ini dari lemari awalnya. Pas dia cek lemarinya ternyata nggak ada apa-apa guys. Terus tiba-tiba suaranya itu berpindah ke kamar mandi bagian bawah, dan di saat dia mengecek bagian bawahnya ternyata nggak ada apa-apa juga guys.
Mungkin nih, dia berasumsi kalau suara ini tuh dari pipa air yang rusak atau kemungkinan tentang barang-barang yang rusak terdapat di dalam rumah ini. Tapi guys, ternyata paranormal activity-nya nggak cuma sampai di situ aja. Pada tanggal 25 November tahun 2021, tepatnya 5 hari setelah kejadian yang kemarin, Maguro mendapatkan paranormal activity lagi di rumah yang baru aja dia pindah. Jadi di videonya yang ini, dia melihat kalau lemarinya dia itu goyang-goyang sendiri guys, tanpa ada alasan yang jelas nih. Pas dia lihat, itu nggak ada apa-apa. Dan yang paling epiknya lagi, tertangkap dalam kamera CCTV depan kamar mandi. Tepatnya kamar mandi yang sebelumnya itu ada suara bang-bangnya itu, muncul juga sesosok penampakan berwujud putih. Jadi putihnya itu kayak asap gitu guys, tapi itu bener-bener nyata banget ya, kelihatan dari ngeblur dari pintunya. Jadi awalnya ini pintunya ketutup dulu, baru sosok ini muncul dan tiba-tiba hilang aja dalam beberapa detik. Menurut gue yang paling seremnya itu di saat penampakan ini bener-bener tertangkap oleh kamera ya guys, karena ya wujudnya itu benar-benar tidak bisa dijelaskan, kayak sosoknya juga tinggi banget. Jadi tingginya itu sampai sepintu dan gak napak juga ya kelihatannya. Tapi menurut kalian pribadi gimana? Jadi guys, kembali lagi di rumah yang berhantu ya. Kali ini terdapat seorang pria yang bernama Lee. Tinggal di salah satu rumah sendirian. Dan dia ini tuh sering kali guys, kebangun setiap tengah malam. Dia sering banget mendengar yang namanya footstep atau langkah kaki di atas lotengnya guys. Kalau ini berpikir logis ya, ini bukan setan atau apapun itulah, dan ternyata ini maling atau gimana, kan itu lebih seremin juga ya guys, karena sangat merugikan orang yang tinggal di rumah tersebut gitu. Cuman ternyata pas dilihat ini tuh nggak ada apa-apa di dalam rumahnya. Dan gue di sini pengen lo semua untuk perhatikan video ini baik-baik. Whoever's here making all that sound, speak on this device. If you've got the balls, tell me your name. Tell me your name clearly. Tell me your name clearly. Something there again. I'm going back in my bedroom, I'm scared. Nah, setelah Lee ini terbangun dari tidurnya dan mendengar ada langkah kaki yang ada di lotengnya, dia tuh bener-bener kepo banget guys, bener-bener penasaran banget, dan akhirnya dia mengambil alat pendeteksi suara nih. Taunya di saat alat pendeteksi ini diulangi nih sama dia, ada segelintir suara yang tidak bisa dijelaskan ini suara apa. Ya kalau gue posisinya seperti dia ya, yang tinggal sendiri di rumah gitu kan, gue mending milih apartemen atau udah semacam kosan aja gitu untuk tinggal sendiri, dan gue nggak perlu ngalamin lagi hal-hal kayak gitu. Tapi gimana nih menurut kalian untuk video yang satu ini? Oke, di sini gue udah ngeliat fotonya, itu bener-bener bikin gue merinding banget ya guys. Ini epic banget sih kalau ini real. Jadi di sini terdapat seorang pria yang baru banget pulang kerja, terus dia mandi, terus dia lagi pengen pakai baju nih. Jadi pria ini sebelum pakai baju dia sempet selfie dulu untuk kabarin ke pacarnya. Terus dengan caption "know you". Kayaknya ini pacarnya ya, bukan temennya ya. Terus pacarnya ini notice guys sama hasil foto yang baru saja dikirim sama pacarnya. Terus dikirim balik tuh, dia tanya, "Itu siapa di belakang lu?" Berikut fotonya. Nah di sini tuh kelihatan jelas ya guys, kalau terdapat semacam boneka gitu yang ada di belakang cowok ini. Tapi di sini gue udah merinding banget sih guys, karena
Gue nggak tahu ya penjelasannya, kalau mau dipikir pakai logika, ini bisa jadi berupa boneka gitu. Tapi kalau misalkan ini boneka pun, kenapa pria ini sampai ngepost di sosmed tuh kalau dia punya berita atau cerita yang serem atas video selfie yang baru aja dia kirim ke pacarnya ini. Tapi kalau gue lihat sendiri dari perawakan bentukan sosok ini tuh kayak bener-bener boneka, ya boneka monyet gitu loh, ada mata, hidung, sama mulutnya. Tapi menurut kalian pribadi gimana guys? Apakah ini beneran boneka? Jadi ini disetting, ya udah dia tahu kalau itu boneka, dia sengaja ceritain ke sosial media biar dia viral, atau memang ini sosok yang tidak dapat dijelaskan? Gimana menurut kalian pribadi? Apakah kalian percaya sama video-video yang baru saja gue reaksiin? Dan di sini gue juga buka lebar-lebar kesempatan untuk kalian-kalian nih yang nonton, mungkin barangkali kalian punya cerita horor pribadi, punya foto maupun videonya. Gue bener-bener kepo banget, penasaran banget. Bisa langsung aja untuk kirim di sosial media gue di sini, atau bisa juga nih buat kalian yang gak punya pengalaman horor tapi kalian melihat dari sosial media punya link ya, mau video maupun foto yang bisa gue reaksiin atau review di sini, untuk langsung aja kirim di DM gue ya. Mungkin segitu aja untuk video hari ini. Gue minta maaf banget kalau gue terdapat kesalahan. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Gue Ayu Herlina. See you in the next video. Bye-bye.